Kunjungan wisata yang meningkat di Kabupaten Maros menjadi salah satu modal optimisme pemerintah daerah dalam menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Di saat yang sama, berbagai upaya pelestarian kawasan karst sampai dengan pemberdayaan masyarakat terus diperkuat guna mempertahankan status tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Maros, Suardi Sawedi, menyampaikan, seluruh langkah sudah disiapkan agar Maros Pangkep tetap menyandang status UNESCO Global Geopark. Kawasan ini merupakan warisan dunia yang menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama, ucapnya, Selasa 28 Juli. Maros Pangkep mempunyai keunggulan berupa bentang alam karst yang termasuk terbesar di dunia, didukung kekayaan flora dan fauna yang perlu terus dilestarikan, tambahnya. Tercatat, jika Maros memiliki gugusan karst terluas dan terpanjang kedua di dunia setelah Cina Selatan. Selain fokus pada konservasi, Pemkab Maros turut memperkuat pelibatan masyarakat melalui kelompok sadar wisata, Pokdarwis, pemerintah desa, hingga pelaku UMKM di kawasan destinasi wisata. Langkah ini dilakukan agar masyarakat turut merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan geopark. Sebagai bentuk dukungan, pelaku UMKM di kawasan wisata, misalnya Bantimurung, diberikan kemudahan untuk berusaha tanpa dikenakan biaya berjualan. Pemerintah berharap para pelaku usaha turut berperan menjaga kelestarian kawasan sebagai bagian dari warisan dunia. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DEPA, Kota Makassar terus memperkuat upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan advokasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi tahun 2026 dengan tema Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan organisasi perempuan, lembaga layanan pemberdayaan perempuan, unsur perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Hotel Golden Tulip Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu 29 Juli. Kepala Depa Kota Makassar, DRG Ita, yang diwakili Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Depa Kota Makassar, Hamna Faisal, mengatakan penguatan lembaga layanan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Partisipasi perempuan tidak hanya dibutuhkan dalam bidang politik, tetapi juga pada sektor hukum, sosial, dan ekonomi. Karena itu, kapasitas lembaga layanan harus terus diperkuat agar mampu memberikan pendampingan, edukasi, dan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi. Ya, yang pasti kita minta kehadiran negara lebih intens terhadap 4 korban honor penyanderaan honor 25. Dalam rapat terakhir dengan Pak Menteri Luar Negeri, kami juga sudah menyampaikan kronologisnya dan meminta perhatian khusus, termasuk langsung kepada Panglima TNI. Kami menyampaikan itu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk menyusun perencanaan pembebasan 4 sandera dari WNI kita dan 15 sandera yang lainnya, karena dalam Undang-Undang 3 2026 atau revisi Undang-Undang TNI itu salah satu tugasnya TNI itu dalam operasi militer selain perang itu adalah melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, dan ini tentunya sudah ada, dan kita pernah melakukan operasi militer di Thailand, dan tentu ini juga menjadi alternatif, walaupun itu menjadi alternatif terakhir, tetapi kita minta TNI juga mengaktifasi struktur pertahanan kita yang ada di luar negeri, termasuk atasnya pertahanan atau BIN luar negeri itu untuk
memberikan masukan untuk mengambil langkah-langkah yang terukur yang memungkinkan kita bisa segera memulangkan atau menyelamatkan warga negara kita di Somalia. Kendala utamanya dalam pembebasan 4 ABK ini seperti apa? Yang pertama dari laporan yang kami terima itu dari atas pertahanan di sana di Eropa yang diberikan tugas ke sana itu adalah karena tidak jelas kontak person, lembaga atau siapa. Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan sebuah bengkel mobil di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang diduga beraksi lebih dari 1 orang berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor jenis trail milik korban. Kendaraan tersebut diketahui tengah terparkir dalam kondisi stang tidak terkunci. 1 orang pelaku terlihat mendorong dan membawa kabur motor curian, sementara rekannya menunggu di depan bengkel sembari memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Korban pencurian, Ridwan, membenarkan insiden yang menimpanya tersebut. Ia menyebut aksi pencurian diperkirakan melibatkan lebih dari 1 orang. Betul, 1 unit motor trail dicuri oleh pelaku. Akibat kejadian ini, saya mengalami kerugian mencapai lebih dari 20 juta rupiah, ujar Ridwan. Ridwan menambahkan bahwa peristiwa pencurian tersebut sebenarnya terjadi pada 14 Juli 2026 lalu. Ia sengaja mengunggah rekaman CCTV ke media sosial hingga menjadi viral untuk membantu proses pengungkapan.